Om Swastiastu. Saya Anak Agung Raprimus Lagawa, nomor ujian 0100104998, kelas 9B. Kali ini saya akan melaksanakan ujian praktek IPA mengenai bioteknologi konvensional, yaitu membuat roti. Adapun tujuan dalam praktek ini, yang pertama, untuk mengetahui peranan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ragi dalam pembuatan roti. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan roti. Yang pertama, ada 12 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan ragi. Di sini saya menggunakan ragi instan. Lalu 1 sendok makan mentega, 3 sendok makan gula pasir, garam secukupnya. Kemudian ada 1 butir telur, dan yang terakhir ada air hangat secukupnya. Berikut adalah langkah-langkah dalam pembuatan rotinya. Yang pertama, masukkan ragi instan dan juga gula pasir ke dalam air hangat. Setelah itu, tunggu kurang lebih selama 5 menit. Setelah 5 menit didiamkan, maka ragi akan aktif dan terbentuk gelembung-gelembung kecil. Setelah itu, masukkan larutan ke dalam tepung. Kemudian, masukkan juga 1 butir telur. Lalu kita mix. Oke. Jika adonan sudah tercampur rata, masukkan margarin dan juga garam. Setelah adonan tercampur rata, adonan kemudian diuleni hingga kalis menggunakan tangan. Tapi pastikan tangan bersih. Setelah adonan kalis, tutup adonan menggunakan kain selama kurang lebih 45 menit. Oke, jadi adonan sudah didiamkan kurang lebih 45 menit. Wow. Dan sudah mengembang. Sesudah roti dibentuk, isi topping sesuka hati. Di sini saya menggunakan margarin yang sudah dilelehkan yang dicampur dengan oregano. Setelah roti terisi topping, roti siap untuk dipanggang.
Oke, jadi roti di sini sudah matang. Dan sekarang waktunya untuk memberikan hasil pengamatan saya. Jadi untuk di hari pertama ini, pengamatan saya lakukan kepada adonan dan juga rotinya. Untuk adonan sendiri, seperti yang bisa dilihat di awal video, dari adonan yang kecil, setelah kita diamkan selama 45 menit, kurang lebih, itu adonan menjadi mengembang dan juga berongga. Mengapa demikian? Hal tersebut dipengaruhi oleh ragi instannya, di mana proses ini terjadi ketika karbon dioksida diproduksi dan dilepaskan pada adonan. Itulah yang membuat mengembang. Yang kedua adalah roti. Dari roti yang awalnya berupa adonan, setelah dipanggang, maka menjadi matang. Dan juga teksturnya dari yang lembek awalnya berubah menjadi lebih keras. Namun di dalamnya tetap lembut. Dan juga rongga yang di dalam rotinya itu masih tetap ada. Saat di oven, roti juga ikut mengembang. Seperti itu. Pengamatan hari kedua saya lakukan di ruangan terbuka kepada adonan dan juga roti. Yang pertama adonan. Adonan masih tetap mengembang, namun tidak terlalu banyak. Masih terdapat rongga pada adonan, namun lebih sedikit dibanding hari sebelumnya. Selain itu, tekstur adonan permukaannya mulai mengeras dan juga lengket. Yang kedua, pada roti. Tekstur roti lebih keras dibanding hari sebelumnya. Terdapat rongga dalam roti. Kemudian, tidak ada perubahan warna yang terjadi. Pengamatan hari ketiga saya lakukan di ruangan terbuka kepada adonan dan juga roti. Yang pertama adonan. Adonan tidak mengembang seperti hari pertama dan hari kedua, melainkan adonan menjadi mengempis. Rongga pada adonan lebih sedikit dibanding hari kedua. Selain itu, tekstur adonan menjadi lebih keras di luar dan tambah lengket. Dan juga, warna dari adonan menjadi lebih gelap dibanding hari-hari sebelumnya. Yang kedua, roti. Tekstur roti di hari 3 merupakan tekstur terkeras dibanding hari-hari sebelumnya. Lalu, jika roti dipegang, kemudian ditekan, maka roti akan mudah rapuh. Hal itu disebabkan oleh tekstur roti yang keras. Oke, jadi sekian ujian praktek kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.